sidang perkara pidana atas nama terdakwa Anas Urbaningrum dan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan terdakwa. Terima kasih Majelis. Kepada petugas diminta untuk menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum ke dalam ruang persidangan. Baik, saudara terdakwa sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi sidang saudara juga mempersaksi saksinya. Baik. Silakan sebelum Selanjutnya dari penuntut umum ada berapa saksi yang dihadirkan hari ini? Terima kasih Majelis. Kita hari ini memanggil 10 saksi, baik ahli maupun fakta, sesuai dengan permohonan kami sebelumnya bahwa untuk dijadikan pertama adalah ahli Profesor Siti Ismiati, ahli Edward Komar, kemudian yang Dr. Yunus nanti siang. Ahli dulu. Itu ya hadirkan aja itu. Ada Izin Majelis, izin mengusulkan mengingat kondisi saksi fakta Pak Atapi kali itu dalam keadaan sakit stroke, sekiranya diperkenankan mohon dipertimbangkan supaya beliau diperiksa terlebih dahulu sebelum akhir, karena kondisi yang kalau terlalu lama menunggu mungkin kasihan. Kalau dijaga ulang bisa ditambah dengan Mbak Dina Putri. Kalau diperkenankan untuk ahli terlebih dahulu sebagaimana sudah terschedule sebelumnya, kami sampaikan kepada majelis karena ada saksi lain dari ahli. Ahli juga kami tidak banyak bertanya. Terima kasih majelis. Ya, yang mulia, hanya pertimbangan saja. Kan biasanya kalau ahli itu setelah mendengar saksi fakta, jadi kami serahkan pada. Kemudian yang kedua, nanti secara mekanisme bisa saja pasal bersamaan. Kemudian pertimbangannya kalau bertanya di fakta, kira-kira itu aja. baik, memang dua-duanya sama pentingnya, dua-duanya sama-sama perlu dipertimbangkan. Jadi karena semuanya akan kita periksa hari ini, mungkin pertimbangan kami ahli mungkin tidak terlalu banyak karena hanya fokus beberapa hal saja. Tetapi mungkin Pak Tabik mana tahu dari pihak penasihat hukum dan terdakwa akan banyak bertanya sehingga memerlukan waktu sedikit. Sehingga nanti memerlukan waktu yang agak lama, sehingga kalau di ahli nanti terlalu lama lagi. Kalau dari kami ke Pak Tabik Sedikit ya, tidak banyak ya. Kira-kira berapa lama? Karena nanti berkembang pertanyaannya. Izin majelis, Ya. mohon maaf, itu ahli ini juga usianya di atas 70 juga. Yang satu dan harus kembali ke PM. Kemudian itu yang Bu Siti, yang Profesor Edward nanti jam 1 sudah ada acara sebagai pembicara di seminar. Terima kasih majelis. Sehat Pak Jaksa, kalau ini beliau sakit. Itu aja pertimbangan. Terima kasih. Baru nongol.
Kemudian setelah kami musyawarahkan, kami putuskan bahwa kita akan periksa saksi tabi ahli dulu, baru kemudian saksi ahli. Ahlinya nanti akan diperiksa terlebih dulu ya Pak Pedi OS Siraj. Saya tahu beliau juga akan seminar di Sultan mengenai aset recovery kalau saya tidak salah. Ya. Jadi silakan dihadirkan Pak Tabik bersama putrinya dulu. Saya kira itu bisa sejalan. Majelis izin, jadi sampai dengan saat ini Pak Atabir belum ada di ruang sidang, jadi mohon maaf masih dijemput, jadi tidak di ruang gedung sidang ini. Maaf Bapak, Bapak baru perjalanan ke sini. Ya. Kalau dalam perjalanan Kira-kira berarti 10 menit lagi insya Allah. oh kita udah buka sidang, kalau itu kami putuskan kami periksa ahli dulu. Jadi Ibu sesudah ini bersama Bapak. Ya, saya kira tadi kalau udah ada sini kami prioritaskan karena katanya sakit, akan kita periksa lebih dulu. Karena dua-duanya punya alasan, karena memang belum ada di ruang sidang ataupun di pengadilan tipikor, kami periksa ahli. Terima kasih Ibu ya, silakan istirahat dulu di ruang. Ya, kepada petugas diminta menghadirkan ahli Profesor Dr. Siti Esmiati Jenny SHCN dan kedua Profesor Dr. Edward Omar Sarif ya, Air SHMU. Baik, kami cek identitasnya. Pertama, Ibu Profesor Dr. Siti Ismiati Jenny SHCN. Betul Ibu? Betul. Lahir di Surakarta 1 Februari 1946. Perempuan, warga bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Ireda 68, Margangsan, Yogyakarta. Agama Islam, pekerjaan guru besar luar biasa pada bidang hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Betul ya. Betul, ya. Dengan terdakwa, Ibu kenal? Tidak. Tidak ada hubungan keluarga ya. Tidak. Ibu didatangkan oleh penuntut umum sebagai ahli berkaitan dengan perkara ini. Bersedia? Bersedia. Nanti bersumpah dulu sesuai agama Islam. Menunggu. Berikut Profesor Dr. Edward Omar Sarif Hiraj SHMU. Ya, yang mulia. Lahir di Ambon 10 April 1973. Ya. Laki-laki, bangsa Indonesia, alamat Pogung Dalangan RT 10 RW 50 Pogung Raya 21 Sinduadi Melati Sleman. Ya, yang benar. Nah, ya. Agama Islam, pekerjaan guru besar hukum pidana
pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ya. Selaku ahli diajukan oleh penuntut umum, Ya. bersedia? Bersedia. Bersedia, nanti buat bersumpah dulu. Ya. Silakan maju ke podium. Ya, situ aja Bapak Ibu. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat-pendapat secara baik dan benar sesuai dengan keahlian saya. Baik, saudara ahli berdua diajukan oleh penuntut umum. Nanti akan dimulai pertanyaan dari penuntut umum. Silakan dari penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Saudara ahli Profesor Dr. Siti Ismiati Jenny SHCN. Ya, Izin Prof, kami panggil saudara ahli. silakan. Saudara ahli ini menjabat sebagai Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM. Ya. Kalau sekarang sebagai Guru Besar luar biasa, maksudnya setelah emeritus. Setelah saya pensiun jadi guru besar luar biasa. Iya, terima kasih. Sesuai dengan keahlian dari Sebelum dilanjutkan mungkin Ibu bawa CV-nya. Mudah Bapak juga? Enggak bawa. Kalau ada. Silakan. Baik, terima kasih. Bagi satu buat. Ada dua ya? Untuk PH kasih PH. Karena PU-nya ada punya data itu udah karena dari PU ini dari penuntut umum. Silakan dilanjut penuntut umum. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, sesuai dengan keahlian saudara di bidang hukum keperdataan, tolong saudara ahli jelaskan tentang pengertian berbagai macam kebendaan. Ada kebendaan benda bergerak dan benda tidak bergerak secara singkat. Kita mulai dengan benda dulu. Menurut paham undang-undang, benda itu adalah segala barang dan segala hak yang dapat menjadi objek hak milik. Benda itu dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak itu ada 3 kriterianya, yaitu benda bergerak karena sifatnya memang tidak dapat dipindah-pindahkan. Nah, ini tadinya ada 2 tanah dan yang bukan tanah, tetapi segala sesuatu, pertama yang tertanam di atas tanah itu atau yang dibangun di atas tanah itu. Akan tetapi sekarang tanah itu tidak lagi diatur oleh KUH Perdata karena sudah masuk dalam rezim hukum agraria. Lalu yang kedua adalah benda tetap karena tujuannya. Benda tetap karena tujuannya itu adalah sebetulnya itu benda bergerak, tapi dilekatkan sedemikian rupa kepada benda-benda tetap dan selalu dipakai bersama-sama dengan benda tetap itu, sehingga oleh undang-undang dia dikualifikasikan sebagai benda tetap. Misalnya saja mesin-mesin yang ada di dalam satu pabrik, kemudian ada beberapa barang yang ada di dalam rumah tangga yang dilekatkan di dalam pada dinding rumah yang tidak akan bisa diambil tanpa merusak dinding itu. Ya, itu. Lalu yang ketiga adalah hak-hak atas benda tetap. Hak atas benda tetap, misalnya hak pakai hasil atas benda tetap itu juga termasuk benda tetap. Di samping itu ada benda bergerak. Benda bergerak itu ada 2 macam. Benda bergerak menurut sifatnya karena memang bisa dipindah-pindahkan. Dan yang kedua, benda bergerak karena penetapan undang-undang.
seperti misalnya saham-saham suatu perseroan terbatas. Terima kasih saudara ahli. Bagaimana pendapat dari ahli terkait dengan levering benda bergerak berupa mobil? Tapi mungkin perkembangan selanjutnya, jadi ada benda bergerak, ada benda tetap. Kemudian ada berkembang lagi benda bergerak yang terdaftar. Nah, itu lain lagi ya. Nah, jadi mengenai levering itu di dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 612. Tergantung dari jenis bendanya itu. Misalnya benda bergerak itu leveringnya dengan vital levering, dengan penyerahan nyata atas kebendaan itu. Atau penyerahan simbolis, misalnya saya menyerahkan segudang cengkeh, tentu tidak mungkin saya serahkan satu persatu. Jadi saya serahkan kunci gudang itu. Itu berarti semua isinya sudah saya serahkan. Lalu untuk benda bergerak yang terdaftar itu lain, karena benda bergerak terdaftar itu ada bukti kepemilikannya. Misalnya motor atau mobil ada BPKB-nya. Jadi levering itu dilakukan dengan jalan balik nama pada BPKB itu. Itu kalau benda bergerak terdaftar. Kalau benda tetap tentunya di tanah misalnya dengan balik nama di kantor pertanahan. Sedangkan kalau benda bergerak yang tidak bertubuh seperti saham dan sebagainya, itu tergantung juga dari jenisnya. Kalau itu off name artinya atas nama itu dengan sesi, kalau itu atas tunjuk dengan endorsement, kalau itu atas bawah dengan penyerahan nyata. Terima kasih saudara ahli. Pertanyaan kami selanjutnya, dalam hal seorang calon anggota DPR yang oleh KPU Komisi Pemilihan Umum sudah ditetapkan sebagai calon terpilih menerima suatu pemberian berupa benda bergerak yang sudah terdaftar berupa mobil. Namun demikian, surat kelengkapan berupa STNK maupun BPKB baru diserahkan setelah yang bersangkutan itu dilantik sebagai anggota DPR. Dan kemudian selama menjadi anggota DPR, mobil tersebut dipergunakan oleh anggota DPR tersebut. Nah, menurut pendapat ahli, apakah anggota DPR tersebut sudah dapat disebut sebagai owner atau besitter? Begini, ada dua tahap di sini. Perkara siapa itu penyelenggara negara, saya bukan ahlinya ya. Barang siapa menerima benda bergerak, itu semua orang boleh ya. Dan benda bergerak itu diserahkan kepadanya, tapi karena itu benda bergerak terdaftar, yang kesempurnaan penyerahan itu harus dilakukan dengan satu balik nama, dan itu belum dilakukan dengan balik nama, maka penerimanya akan mempunyai kedudukan selaku besetter, orang yang mempunyai kedudukan berkuasa atas benda tersebut. Jadi dia boleh menikmati, boleh mengambil manfaatnya seluas-luasnya, tetapi dia bukan pemiliknya secara yuridis, belum menjadi pemiliknya secara yuridis. Nah, kemudian kalau sudah nanti BPKB dibalik atas namanya, barulah dia mempunyai kepemilikan penuh. Dia boleh disebut sebagai ekenar, orang yang memiliki hak milik atas benda tersebut. Dan sebagai pemilik dia dapat menggunakannya seluas-luasnya, mengambil manfaatnya, asalkan tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan umum yang lain, tidak mengganggu kepentingan orang lain, dan ada kemungkinannya nanti dicabut kepemilikannya, tetapi tentunya dengan ganti rugi untuk kepentingan umum. Saya lanjutkan, saudara ahli. Dalam hal seseorang yang kebetulan menduduki jabatan sebagai anggota dewan itu menggunakan mobil yang terkategori sebagai benda bergerak terdaftar ya, dalam jangka waktu tertentu, jadi satu periode tertentu dari pemberian seseorang. Nah, apakah perbuatan menggunakan mobil selama periode tertentu itu dapat disebut sebagai besitter yang memiliki mobil tersebut?
Begini, kalau mobil itu digunakan sedangkan BPKB belum atas namanya, maka beliau berkedudukan selaku besetter. Besetter itu tampak keluar dan diakui oleh masyarakat itu sebagai dalam tanda petik ya, miliknya. Meskipun secara yuridis dia bukan pemiliknya. Dia boleh menggunakannya seluas-luasnya dan itu mendapat pengakuan sampai dinyatakan bahwa itu bukan miliknya, seperti itu. Jadi besetter itu ada dua macam. Besetter dengan itikat baik, terkudertrong, dan besetter dengan itikat buruk. Besetter dengan itikat baik itu memang diakui oleh masyarakat. Dia bukan pemiliknya secara yuridis, tapi tampak keluar masyarakat tidak tahu dan dia menggunakannya itu sebagai miliknya sendiri, boleh. Sampai dibuktikan sebaliknya. Tapi kalau besetter yang terkuadrotro, yang beritikat buruk, dari sejak semula dia tahu bahwa dia menggunakan barang, dia menguasai barang yang bukan miliknya. Terima kasih, ahli. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Dalam hal seseorang yang kebetulan berkedudukan sebagai anggota Dewan DPR menerima pemberian berupa hadiah atau uang dari seseorang atau juga korporasi, namun tidak diterima secara langsung, tetapi diterima melalui orang lain, tetapi penggunaannya dipergunakan untuk kepentingan orang tersebut. Jadi kegunaan dari uang pemberian hadiah itu adalah untuk orang tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah dapat diartikan bahwa anggota dewan tersebut, seorang yang menduduki anggota dewan tersebut telah menerima pemberian hadiah, jadi sudah menerima pemberian hadiah itu? Beralih sekarang, kalau di dalam KUH Perdata, pemberian seperti itu kita sebut dengan istilah hibah. Siapa yang boleh memberikan hibah? Siapa yang boleh menerima hibah sekarang? Yang boleh memberikan hibah adalah orang-orang yang dapat berbuat bebas terhadap benda itu. Jadi biasanya pemiliknya. Nah, bagaimana cara pemberian itu juga tergantung dari apa yang diberikan. Undang-undang mengenal apa yang disebut dengan hibah formal. Jadi kalau yang diberikan itu benda tetap, tentunya harus dengan akte notaris. Tapi kalau itu benda bergerak, 1687 kalau saya tidak salah pasalnya itu mengatakan tidak usah dengan akte. Ya. Terus yang kedua, si penerima itu siapa yang boleh menerima? Yang boleh menerima adalah tentunya orang yang sudah dewasa, ya, bukan di bawah umur itu ya. Dan dia menerima hibah itu dengan tegas. Boleh kalau itu hibah benda tetap, itu penerimaan itu dilakukan dengan sebuah akta. Bisa dilakukan pada saat hibah itu diberikan, bisa dilakukan pada akta yang tersendiri seperti itu. Nah, tapi sekarang apakah boleh hibah itu diterima oleh orang lain? Boleh, kalau orang itu mendapat kuasa dari si penerima hibah. Seperti itu. Kalau dia tidak mendapatkan kuasa, ya tidak bisa. Seperti itu. Terkait dengan penggunaan manfaat. Iya begitu. Ya, dia menerima hibah itu dan hibah itu digunakan dia memperoleh manfaat dari pemberian itu, maka dapat dikatakan bahwa dia menerima pemberian. Jadi orang yang menerima manfaat itu dapat dikatakan dia menerima. Dia diberi hibah, tapi dia tidak menerima sendiri, diterima oleh orang lain, tapi digunakan untuk diterima oleh orang lain, tetapi digunakan untuk kemanfaatan penerima tersebut, itu bisa dikatakan dia menerima hibah. Terima kasih, Profesor Dr. Siti Ismiati Jenny. Kami akan berlanjut kepada ahli yang kedua, Profesor Dr. Edward Omar Said, SHMUM. Saudara ahli, di dalam
BAP di tingkat penyidikan nama saudara disebutkan Profesor Dr. Edward Omar Syarif PhD SH MHum. Tapi saya pernah membaca buku dengan judul Teori dan Hukum Pembuktian, penerbit Erlangga, penerbit Erlangga, bukan Universitas Erlangga seperti alumni dari terdakwa, bukan. Jadi penerbit Erlangga. Nah, disebutkan penulisnya adalah Edi OS. Nah, Edi OS Yaris. Maksudnya apakah nama ini nama saudara Andi atau nama baconnya atau gimana? Saya agak. Ya, nickname-nya Edi. Oh, Saya kalau nulis di Kompas juga pakai nama Edi, nggak pernah pakai nama Edi. oh, jadi itu sama ya? Sama. Oke, terima kasih. Ini perlu kejelasan supaya karena salah satu parameter keahlian seseorang itu kan biasanya menulis buku. Jadi supaya ini berarti sama gitu. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya lanjutkan. Menurut pendapat saudara ahli, apa yang dimaksud dengan selesainya tindak pidana atau yang disebut dengan voltoidnya sebuah delik? Ya. Saya kira yang pertama harus dipisahkan antara yang namanya full-point delik dan infundamental delik. Kalau kita berbicara mengenai full-point delik, maka pertanyaannya itu persoalan tempus delikti, kapan delik itu selesai. Yang dimaksudkan dengan full-point delik itu tidak terlepas dari rumusan delik. Apakah dia dirumuskan secara formal ataukah dia rumuskan secara material? Kalau dia dirumuskan secara formil, maka begitu terjadi handling suatu kelakuan, suatu tindakan, maka di situ full-point selesai. Tetapi kalau delik itu dirumuskan secara material, selama belum menimbulkan akibat gevolgnya, maka di situ delik belum selesai. Jadi pertanyaan itu saya jawab dengan tegas, tidak terlepas dari rumusan delik itu. Kalau formil dia hanya menitikberatkan pada suatu handling, pada suatu kelakuan, suatu tindakan, misalnya pasal 362. Kalau begitu orang mengambil barang, kita ketemu dengan, misalnya kita jalan di pasar ada orang copet, begitu dompet diambil selesai, itu full-point dia. Jadi meskipun si pencopet itu mengembalikan uang bukan berarti delik tidak terjadi, sudah terjadi. Berbeda dengan misalnya 338 KUHP misalnya. Kita menembak orang itu selama orang itu belum mati, berarti memang delik itu belum terjadi. Karena belum ada akibat yang ditimbulkan. Demikian. Jadi selesainya suatu tindak pidana itu sangat tergantung pada jenis deliknya itu. Betul, apakah delik formil atau apakah delik material. Kalau delik formil selesainya ketika terpenuhinya rumusan delik itu. Ya. Tetapi ketika delik material berarti Harus ada akibat akibat yang ditimbulkan. Ya. Oke. Terima kasih saudara ahli. Saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Menurut pendapat ahli, pengertian unsur menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A atau B dan juga pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Junto 20 tahun 2001 itu apa penjelasannya? Kalau kita melihat mengenai menerima hadiah atau janji, hadiah itu kan sesuatu yang sangat luas, demikian juga janji. Intinya apa? Intinya bahwa baik hadiah di sini dalam pengertian sesuatu yang bernilai ekonomis, tetapi bisa juga sesuatu yang mungkin berupa suatu pride. Misalnya seseorang dijanjikan akan mendapatkan suatu jabatan asalkan dia melakukan A atau melakukan B. Itu kan suatu hadiah juga, tetapi kemudian dia tidak harus merupakan suatu barang atau tidak bersifat suatu nilai ekonomis, tapi pride itu bisa di situ. Yang berikut adalah persoalan janji. Janji itu apapun yang tentunya pasti kalau kita melihat kepada rumusan pasal 11, 12A maupun 12B, itu intinya dia melakukan commission or omission atau tidak melakukan sesuatu. Ya. Apakah fasilitas, pemberian fasilitas berupa mobil misalnya itu termasuk kriteria menerima hadiah ini? Termasuk di dalamnya.
Karena begini ya, yang ingin saya katakan bahwa memang dalam perkembangan hukum pidana setelah Ar-Sokrat 21 Mei 1921, persoalan interpretasi ekstensif itu memang dibolehkan dalam putusan Sokrat di Belanda ketika mempersoalkan Energia is electric is the Goedverband, dalam pengertian bahwa apakah energi listrik itu merupakan suatu barang, lalu itu menjadi suatu perdebatan bahwa barang itu diinterpretasikan secara luas, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis tetapi juga bisa bukan bernilai ekonomis tetapi suatu pride, termasuk di dalamnya kalau saudara bertanya mengenai menerima fasilitas, itu tentunya dia juga bersifat nilai ekonomis, jadi termasuk di dalamnya menerima hadiah. Sejalan dengan penjelasan ahli terkait dengan voltoiknya atau selesainya sebuah tindak pidana. Nah, pertanyaan kami selanjutnya adalah terkait dengan tindak pidana korupsi berupa suap, menerima suap, sebagaimana dimaksud dengan pasal 12 Undang-Undang 3199. Itu kapan sebenarnya itu disebut voltoik? Sebetulnya kalau kita berkutat kepada ketentuan pasal 11, pasal 12A dan 12B, itu sebetulnya tidak perlu dipersoalkan apakah delik itu selesai atau tidak selesai. Mengapa saya katakan demikian? Saudara buka pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di situ dikatakan bahwa percobaan untuk melakukan itu sudah dianggap sama. Jadi sebetulnya tidak usah mempersoalkan apakah itu selesai atau tidak selesai, apakah itu fultoid atau unfultoid. Karena apa? Ketika itu dirumuskan secara formal, belum sampai, artinya semua unsur delik itu belum terpenuhi, toh dia akan disamakan sama dengan perbuatan itu selesai. Karena ada pintu pada pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks pasal 11, pasal 12A dan 12B, ada perbedaan-perbedaan prinsip, tetapi juga ada persamaan-persamaan prinsip dari ketiga pasal tersebut. Kalau kita melihat pada